Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan suatu kelebihan di dalam suatu kesehatan yang luar biasa. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita diberikan masih ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kita masih mendengarkan dalam suatu majelis ini. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk senantiasa bersholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah PBA, pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz tadimi Ustadz muliakan. Perlu kita ketahui di dalam kondisi apapun, sekeras apapun, sebejat apapun, apa yang kita lakukan dalam melangkah ke depan ini senantiasa diikuti apa yang dinamakan dengan gerakan ini. Gerakan sensorik yang menuju ke motorik, apa yang kita gerakan, apa yang kita pikirkan, ini tidak lepas dengan apa yang dinamakan pemberian Allah, yaitu roh. Memang kalau kita berbicara tentang roh, selalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Baik itu pertanyaan secara fiktif maupun non-fiktif. Baik itu pertanyaan secara spesifik maupun non-spesifik. Dan banyak sekali kalau kita berbicara tentang roh, pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa manusia jawab. Karena ini merupakan suatu rahasia Allah, rahasia ilahi. Ketika kita bicara dengan suatu hal yang berbau roh, ini tidak lepas dengan apa dinamakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, sekarang roh ini posisinya adalah suatu hal yang berperanan penting. Pertanyaannya, bagaimana warnanya roh, bagaimana wujudnya roh, bagaimana ini belum bisa kita jawab karena apa? Hanya Allah yang bisa menjawab. Cuman dalam Al-Quran diberikan suatu gambaran. Gambaran-gambaran bagaimana dan situasi atau kondisi roh itu sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruhi. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW 'anil ruhi, tentang roh. Qulir ruhi, katakanlah roh itu min amri, termasuk urusan Rabbi, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum, sedangkan kamu tidak diberi minal ilmi, pengetahuan, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi di sini disebutkan roh itu qulir ruhi min amri Rabbi. Roh itu urusannya Allah. Kalau kita tanya roh itu bagaimana, begini, namanya kita orang godoh, namanya kita orang goblok. Karena sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu berhubungan roh tidak bisa dikejar sampai kapanpun. Kecuali illa qalila, kecuali sedikit aja pengalaman roh. Apa itu? Seperti yang kita singgung sekarang ini. Bapak, Ibu, ketika datang dalam suatu majelis, kok bisa datang ke majelis, bisa merasakan nikmat,
bisa merasakan capek, bisa merasakan marah, itu yang dinamakan roh. Sedangkan roh sendiri, roh ini tidak akan pernah mengalami kematian. Roh itu tetap. Makanya ketika kita nanti mati, dijelaskan dalam Al-Quran, ketika kita nanti mati, kita tahu jasad, kita tahu bagaimana kita dibawa, bagaimana kita nanti laporan, kita tahu. Ini namanya roh. Kemudian nanti ketika kita masuk ke alam barzah, sudah 7 langkah diambil roh kita, ditiupkan kembali ke jasad kita, kemudian ditanya dengan pertanyaan, semuanya dibungkam. Bagaimana rasanya kita kira? Ketika roh pada posisi seperti itu dalam kesendirian, yang dihadapi apa? Penyesalan, ketakutan, kemudian merasakan siksa dan azab. Ini nyata dan nanti akan terjadi pada diri kita. Makanya ketika kita masih hidup, perbanyaklah bekal, perbanyaklah mencari ilmu. Langkah kita, semua kita, amal-amal kita, ini nanti yang membantu roh kita di dalam menghadapi pertanggungjawaban di yaumul hisab ataupun di alam barzah. Bagaimana kondisi mereka-mereka yang ketika ditanya bisa menjawab dengan fitnah kuburnya, bisa jawab semua lancar, kemudian dilapangkan kuburnya, nggak disiksa. Bagaimana? Karena amal juga. Tidak menjadi patokan seorang kiai, seorang ustadz seperti UZ ini pasti masuk surga. Kagak, tidak ada. Justru orang yang paling terdepan, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, pertanggungjawabannya tambah banyak. Ditanya ilmu, kamu belajar ilmu, kamu sampaikan kemana, dibawa kemana, ini babakan ilmu. Mendingan orang jadi jamaah, jadi daripada jadi imam. Karena imam ini nanggung dosa-dosanya jamaah. Ketika salah satu Khulafaur Rasyidin dijadikan, diangkat dia menjadi seorang pemimpin, apa jawabannya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh suatu hal seperti kematian. Karena apa? Ketika menjadi pemimpin, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Satu rakyat aja nggak bisa makmur, dimintai pertanggungjawaban kita nanti. Nah, sekarang di dalam organisasi, di dalam struktur apapun bentuknya, menjadi seorang pemimpin, rebutan. Ini dunia sekarang. Nggak mikir. Kalau nanti menjadi seorang pemimpin bagaimana, apa yang akan dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana hisabnya nanti. Semakin lama dan lama sekali. Coba, kalau kita pikir, mungkin kalau penderitaan ataupun azab seorang pemimpin di alam barzah diperlihatkan kepada manusia, manusia nggak akan ada yang jadi pemimpin. Nggak ada yang berani jadi pemimpin. Kenapa? Begitu dahsyatnya azab, begitu dahsyatnya siksanya. Maka dari itu ketika kita masih hidup, jalani diri kita, amalkan ilmu kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Belajarlah Al-Quran, kemudian kita amalkan, kita sampaikan, meskipun cuma 1 ayat. Ini penting buat kita untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ruh selalu bersama kita. Uzet, bagaimana rasanya ruh itu? Gak usah jauh-jauh. Kamu ambil api, ambil korek, nyalain di tanganmu. Sakit nggak? Panas nggak? Panas, Uzet. Ya itu namanya roh. Ketika kamu minum, merasakan seger, enak, nikmat sekali. Bagaimana itu? Ya itu namanya roh. Ketika kita dalam keadaan sakit, demam menggigil, panas tinggi, kita ngeluh,
Bagaimana? Yaitu yang namakan roh. Dan banyak sekali ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam hal-hal melalui sesuatu yang paling sulit, ketika kita menangis, itulah perjalanan roh. Dan roh tidak akan mati. Roh itu punya kamera luar biasa. Tidak seperti ini. Berbagai macam, tidak bisa dibayangkan. Dia bisa ngerekam nanti ketika ditanya di alam barzakh, kamu dulu pada hari ini, jam ini, semua ngerti. Apa yang dia alami, dia ngerti. Amal yang bagus, tumbuh bagus. Amal jelek, tumbuhnya jelek. Masuk kitab Ilyin maupun kitab Siljiyin. Makanya ini. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan khairan yarah, kebaikan sekecil debu pun akan nanti bertanggungjawaban. Akan ada amalnya, akan ada pahalanya. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun kejelekan yang kita lakukan sebesar debu pun akan dimintai pertanggungjawab. Ada merupakan suatu hal, yaitu hasilnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu ayat ini maknanya tajam. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Enggak usah mikir yang macam-macam. Qulir amri rabbi. Tentang roh itu urusannya Allah. Makanya kita sudah tahu seperti ini, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kita diberikan hanya sedikit. Kalau kita sudah tahu seperti ini, jangan usah ngurusin orang lain, tidak usah gibah orang lain, tidak usah ngeklaim segala sesuatu, apalagi kita membicarakan mayit yang sudah nggak ada. Artinya apa? Kita membicarakan kejelekan orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Mereka sudah menanggung segala azabnya, dosanya. Mereka dalam siksa. Lagi masih kita omongin, jangan. Akan menambah beban siksa buat mereka. Apa kita mau seperti mereka? Makanya ketika kita bicarakan si mayit, kita doakan siapa sudah nggak ada, bicarakan yang bagus-bagus. Jangan bicarakan yang jeleknya, hilangkan. Meskipun orang itu ketika itu mayit dibawa, ditanya, kita tanya semua orang-orang, bagaimana Bu? Si fulan ini baik atau jelek? Kita jawabnya baik. Dirubah lagi, jelek apa baik? Jawabnya baik. Meskipun yang kita bawa ini bekas beranda, tetap aja kita bilang baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meringankan daripada siksa orang yang sudah nggak ada ini. Ketika kita seperti itu, maka kita pun nanti juga seperti itu, dibalas oleh Allah dengan suatu kebaikan juga. Amal yang kita lakukan, itu amal yang baik, tumbuhlah amal yang baik. Jadi tidak perlu kita mengklaim orang, wah seorang itu pasti masuk neraka. Wah itu adalah bekas pelacur, pasti masuk neraka. Belum tentu. Itu golongan, itu ulama. Dia pasti ahli jannah. Belum tentu. Tidak ada jaminan buat mereka pasti ahli surga. Nggak ada jaminan. Sudah disebutkan yaitu min amri rabbi, urusan ini urusan Allah, maka tidak ada jaminan. Kadang-kadang mereka sesuai dengan amalnya. Seorang ulama alim, dia masuk dalam keadaan Masya Allah. Kita lihat dari makomnya aja. Kita kelihatan orang itu husnul khotimah, su'ul khotimah. Ketika dia sudah meninggal aja, masih mendatangkan rezeki di sekitarnya. Makom tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi makamnya. Ini udah kelihatan karismatiknya daripada orang itu selama hidupnya sampai meninggalnya, dia masih punya karisma. Masih punya karomah. Beda mereka ketika menjadi seorang pemimpin atau menjadi bagaimana, dia begitu kenal, begitu dimakamkan, tidak ada yang nengok sama sekali. Jadi kita bisa
secara garis besar illa qalila, secara sedikit bisa mengetahui orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah dilihat dari kalau mereka golongan ulama di makam tidak pernah sepi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Intinya ketika dalam ayat ini Al-Isra ini, ketika kita melaksanakan suatu prasangka, janganlah prasangka segala sesuatu yang berhubungan dengan roh, itu suatu hal yang pasti di dalam hati kita. Orang itu pasti ahli surga, orang itu pasti ahli neraka, belum tentu. Jadi kita alangkah baiknya mengangat-angat, menggibah atau penyakit hati kita hindarkan. Kita jadikan hati kita tenang. Kita jadikan diri kita senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, fokus dengan sholat kita, fokus dengan keadaan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, sholat kita, segala kegiatan kita khusyukkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini. Mudah-mudahan roh kita yang kita alami sekarang, yang kita merasakan seperti kita ngaji seperti ini, roh kita menjadi roh yang benar-benar mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.